Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat Fadli Channel yang dirahmati Allah, semoga Anda dalam keadaan sehat. Semoga Anda dalam keadaan terbaik di Jumat ini. Semoga berkah dan semoga penuh dengan limpahan rizki serta karunia Allah yang lain dan tak kurang suatu apa. Dalam video ini saya ingin menyikapi satu pernyataan yang diposting di Facebook yang sempat saya baca dan sempat saya abadikan lewat tulisan hasil statusnya, bahwa di situ tidak terima ketika dikatakan bercingkrak itu adalah suatu penistaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat itu baik, sahabat. Dan Allah pun, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah pun dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Sangat baik. Dan itu anjuran Allah. Dan itu anjuran Rasul. Dan itu dilaksanakan oleh para sahabat serta para ulama setelahnya, baik tabi'in maupun tabi'in dan sampai hingga pada saat kita hari ini, sesuai dengan tuntunan yang memang turun-temurun. Sebenarnya bukan masalah tema sholawatnya yang salah. Maaf, bukan kami menyalahkan sholawat Anda, karena memang setiap umat Islam pasti bersolawat kepada Nabi. Siapa orangnya yang mengaku Islam tidak bersolawat kepada Nabi? Sebab setiap orang Islam paling tidak pasti pernah melaksanakan sholat. Iya kan? Dan dalam sholat itu ketika kita tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Tahiyat awal itu ketika kita dalam keadaan sholat yang melebihi 2 rakaat, maupun tahiyat akhir, pasti kita bersolawat kepada Nabi dalam keadaan sholat itu. Karena apa? Karena sholawat adalah doa terbaik dari umat kepada junjungannya. Maaf, bukan berarti menyalahkan Anda bersolawat. Sholawat itu baik, sholawat itu tuntunan, dan sholawat itu sunnah. Namun dalam hal ini yang kami ketengahkan adalah bukan sholawatnya, tapi caranya bersolawat. Maulid Nabi adalah satu bentuk peringatan kita. Maulid itu dari kata walada yalidu wiladatan, fahuwa walidun wa dzaka mauludun lid latalid. Artinya adalah terlahir, lahir atau terlahir. Walada yalidu wiladatan. Mauludun itu orang yang dilahirkan, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walidun, orang yang melahirkan, orang tuanya. Dan maulidun pun waktu kelahiran. Maulidun Nabi waktu bertepatan dengan kelahiran Nabi. Dalam hal ini 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Namun yang kami sayangkan adalah caranya. Kenapa harus berjingkrak? Kenapa harus joget? Kenapa juga harus dengan disawer? Disawer seperti halnya dangdutan. Sementara kita dalam keadaan memperingati Maulidun Nabi. Memperingati Maulidun Nabi adalah memperingati lahirnya orang terbaik, orang termulia,
orang yang termaksum di muka bumi, yang menjadi tuntunan umat sejagat, bahkan tuntunan sedunia, baik makhluk yang berupa manusia maupun makhluk yang bukan manusia, itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja caranya kok bisa sampai seperti itu gitu loh, bahwa berjingkrak itu ketika melantunkan sholawat itu kurang etis. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah terdapat dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Lakum, bagimu yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan kedatangan hari akhir. Dalam artian mengharapkan kedatangan hari akhir itu mengharapkan kedatangannya hari kiamat. Dan dia memperbanyak menyebut asma Allah. Memperbanyak menyebut asma Allah. Wa dzakarallaha katsira, memperbanyak menyebut nama Allah, asma Allah. Rasul telah mengajarkan suri tauladan yang baik. Bagaimana akhlak yang baik, bagaimana tata cara yang baik, adab, kesopan santunan, iya kan? Sampai kita diajarkan mempelajari kitab-kitab ta'dib, kitab-kitab beradab, kitab-kitab berakhlak. Dan Rasul pernah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, meriwayatkan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan tata cara hidup, untuk menyempurnakan kesopan santunan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, bukan akhlak yang buruk. Bagaimana kita mengatakan bahwa kita itu sudah berakhlak baik ketika sholawat yang agung, sholawat yang baik, doa yang terbaik untuk Rasul yang kita pintakan kepada Allah yang maha agung, yang maha baik dan maha bijaksana serta maha segalanya, tapi ternyata caranya dengan yang tidak baik. Itu maksudnya. Yang menjadi pertanyaan dan yang menjadi permasalahan adalah caranya menyikapinya, bukan bersolawatnya. Ya, bukan bersolawatnya, tapi cara menyikapinya. Jangan salah persepsi. Rasul telah mengajarkan hal baik. Rasul telah mengajarkan akidah yang baik. Rasul telah mengajarkan akhlak, tata cara kehidupan, tata bergaul, tata cara berkarakter yang baik. Di sini saya sempat abadikan, saya baca dulu dari seseorang yang, maaf tidak saya sebutkan namanya karena ini mungkin privasi. Jeritan cinta dalam cingkrakan sholawat, judulnya itu. Cinta dapat membuat orang lupa akan segalanya. Jika sudah dimabuk cinta, dunia seolah miliknya. Orang dapat mengekspresikan cinta dengan berbagai macam ekspresi. Ada yang menangis, ada yang tertawa, berteriak, atau mungkin berjingkrak-jingkrak seperti saat ini yang sedang trendy.
Berarti umat Islam itu harus mengikuti trendy gitu ya. Pertama. Terus kemudian banyak kontroversi dalam hal adanya sholawat berbaur jingkrak-jingkrak, atau mungkin lebih jelasnya dikenal dengan joget. Sholawat sambil berjoget, bolehkah? Etiskah? Itulah yang selalu jadi bahan pertanyaan dari beberapa pihak. Dengan kata pihaknya itu PIHAKKK, K-nya 3 kali. Bahkan ada yang bilang itu suatu penghinaan atau penistaan. Hai, dari sudut pandang mana Anda menilai itu penistaan Nabi kami? Tidakkah kau pernah melihat jerit kerinduan kami ketika terlantun sholawat? Tidakkah kau melihat jingkrakan kebahagiaan kami ketika kami membayangkan sang kekasih hati kami datang menghampiri? Berarti Nabi menghampiri. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nabi sudah wafat, ada ruhnya, tapi tidak ada jasadnya. Jika dalam jingkrakan dan teriakan kami ada jeritan hati cinta dan ada kerinduan kami kepada kekasih kami, apakah Anda akan bilang itu satu penistaan? Semua murni dari hati nurani kami. Semua murni karena rasa cinta kami kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, junjungan kami yang selalu kami puja-puja, yang selalu kami harapkan syafaatnya. Memuja Nabi adalah baik. Memuji Nabi cara beradabnya umat. Mencari syafaatun Nabi adalah cara terbaik sebagai umat dengan bersolawat. Tapi caranya jangan berjingkrak, sahabat. Jangan, apalagi sampai disawer-sawer seperti itu. Membiarkan orang menyawer, kayak merendahkan diri kita sendiri, kayak biduan gitu loh. Apa memang itu tujuannya? Kan acaranya bukan acara saweran, acaranya bukan acara dangdutan, bukan acara joget-jogetan, tapi acara Maulidun Nabi. Maka pakailah acara Maulidun Nabi itu dengan acara yang baik dan cara yang baik juga. Terus kemudian dilanjutkan kalimatnya, tak ada yang memaksa membayar kami. Nah, di sini tak ada yang memaksa membayar kami. Anda sendiri sudah mengakui bahwa Anda itu dibayar. Iya kan? Anda sendiri mengakui bahwa Anda itu dibayar. Bahkan kami mau memberikan apa yang kami punya dan kami mampu untuk melakukan semuanya. Jadi, tak usah usil. Lakukan yang menurut Anda baik, dan kami akan lakukan yang menurut kami baik. Shallallahu ala Nabi. Begitu katanya. Baik sahabat, sholawat itu baik. Siapapun orang yang bersolawat, maka Rasul akan mencintai dia. Bukti kecintaan kita kok. Tapi caranya itu harus garis bawahi, caranya yang salah, bukan sholawatnya. Seluruh umat muslim pasti bersolawat, tapi caranya tolong jaga, karena Rasul mengajarkan akhlak terbaik bagi umatnya. Dan Allah sendiri sudah mengatakan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contohlah itu. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu yahdikum wa yahdina.